Pada kesempatan kali ini, kita akan membuat video terkait uji screening fitokimia pada Simplicia kunyit dan juga pada Simplicia teh. Screening fitokimia adalah uji kualitatif yang dilakukan sebagai uji pendahuluan terhadap ekstrak maupun Simplicia. Tujuan dari screening fitokimia adalah untuk mengetahui kandungan metabolit sekunder dengan menggunakan pereaksi warna. Yang perlu dilakukan pertama kali adalah menimbang sampel Simplicia yang sudah dalam bentuk serbuk seberat 5 gram. Setelah sampel Simplicia yang ditimbang 5 gram, kemudian dimasukkan ke dalam Erlenmeyer dan ditambahkan dengan pelarut N-heksan. Pelarut N-heksan ditambahkan 50 ml atau 1:10 dari berat Simplicia yang ditimbang. Namun perbandingan 1:10 ini tidak mutlak. Jadi bisa berubah sesuai dengan literatur yang ditemukan. Setelah ditambahkan dengan pelarut N-heksan, Erlenmeyer ditutup dengan menggunakan plastik dan digojok kurang lebih 5 menit. Pelarut N-heksan berfungsi untuk menarik senyawa metabolit sekunder yang bersifat nonpolar yang ada pada Simplicia kunyit. Harapannya, metabolit sekunder yang bersifat nonpolar yang ada pada Simplicia kunyit akan tersari ke dalam pelarut N-heksan. Setelah digojok selama kurang lebih 5 menit, maka disaring menggunakan kertas saring untuk mendapatkan filtrat N-heksan. Kemudian filtrat N-heksan ditempatkan pada cawan porselin yang telah dikalibrasi 20 ml dan diuapkan di atas water bath sampai batas kalibrasi. Setelah dilakukan penguapan, filtrat tersebut dimasukkan ke dalam tabung reaksi masing-masing 1 ml untuk dilakukan pengujian selanjutnya. Untuk fase N-heksan, pertama akan diuji kandungan minyak atsiri pada serbuk kunyit. Untuk pengujian minyak atsiri, 1 ml filtrat ditambahkan dengan 3 tetes Sudan 3. Jika positif, hasilnya akan menunjukkan larutan yang berwarna merah. Pengujian yang kedua pada filtrat N-heksan akan diuji ada atau tidaknya senyawa lemak dalam Simplicia kunyit. Caranya, 1 ml filtrat ditambahkan dengan 3 tetes asam asetat, kemudian ditambahkan dengan 3 tetes asam sulfat pekat. Penambahan asam asetat anhidrat dan asam sulfat pekat ditambahkan secara perlahan melalui dinding tabung reaksi. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari resiko terjadinya percikan atau meluapnya asam pekat yang sedang dituang. Hasil menunjukkan bahwa pada Simplicia kunyit positif mengandung senyawa lemak, ditunjukkan dengan terbentuknya cincin coklat.
Pengujian selanjutnya dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya senyawa metabolit sekunder steroid dan triterpenoid pada filtrat enheksan dengan cara menambahkan 5 tetes asam asetat anhidrat dan 2 tetes asam sulfat pekat. Jika hasilnya positif mengandung steroid, maka larutan akan berwarna biru atau hijau. Sedangkan jika larutan tersebut positif mengandung triterpenoid, maka larutan akan berwarna merah atau ungu. Sisa hasil penyaringan dari enheksan ditambahkan dengan ether yang merupakan pelarut semipolar. Fungsi penambahan ether dimaksudkan untuk menarik senyawa metabolit sekunder yang bersifat semipolar, sehingga diharapkan senyawa-senyawa metabolit sekunder yang ada pada Simplicia kunyit akan terlarut ke dalam ether. Setelah ditambahkan ether, maka Erlenmeyer ditutup menggunakan plastik dan dilakukan pengocokan selama kurang lebih 5 menit. Setelah dilakukan penggojokan kurang lebih 5 menit, sari ether disaring menggunakan kertas saring sehingga didapatkan filtrat ether yang dimasukkan ke dalam cawan porselin yang telah dikalibrasi 20 ml. Kemudian dipekatkan di atas water bath. Filtrat ether yang telah selesai diuapkan akan dimasukkan ke dalam 4 tabung reaksi masing-masing 1 ml. Uji screening fitokimia yang pertama bertujuan untuk mengetahui adanya kandungan metabolit sekunder alkaloid di dalam sari ether Simplicia kunyit. 1 ml filtrat ditambahkan dengan 2 HCl encer atau 0,2 N, kemudian ditambahkan dengan 3 tetes Meyer. Jika positif mengandung alkaloid, akan terbentuk endapan berwarna putih. Pengujian yang kedua, untuk mengetahui kandungan metabolit sekunder alkaloid, namun yang digunakan adalah reagen Dragendorff. 1 ml filtrat kemudian ditambahkan dengan 2 tetes HCl encer dan ditambahkan 3 tetes reagen Dragendorff. Jika filtrat tersebut positif mengandung alkaloid, maka akan terbentuk endapan berwarna jingga dan merah coklat. Di sini hasilnya sari ether dari Simplicia kunyit positif mengandung alkaloid. Pengujian yang ketiga bertujuan untuk mengetahui adanya metabolit sekunder flavonoid di dalam sari ether Simplicia kunyit. 1 ml filtrat ditambahkan dengan 1 tetes HCl pekat, kemudian ditambahkan dengan Mg dan butanol. Setelah penambahan butanol,
Jika larutan berubah warna dari kuning tua ke jingga, maka menandakan bahwa pada sari eter Simplicia kunyit terdapat metabolit sekunder flavonoid. Screening fitokimia selanjutnya adalah untuk mengetahui adanya metabolit sekunder fenol, yaitu dengan cara 1 ml sari eter Simplicia kunyit ditambahkan dengan 3 tetes FeCl3. Jika hasil positif akan menunjukkan perubahan warna larutan menjadi biru tua kehitaman. Hasil menunjukkan larutan berwarna biru tua kehitaman sehingga dapat disimpulkan bahwa fase eter Simplicia kunyit positif mengandung senyawa metabolit sekunder fenolik. Selanjutnya dilakukan penyarian Simplicia kunyit di dalam etanol air. Dengan cara serbuk hasil penyarian dengan eter disari dengan menggunakan etanol 70%, kemudian dilakukan pengocokan kurang lebih 5 menit. Setelah itu, hasil sari disaring dengan menggunakan kertas saring, kemudian dipekatkan kembali menjadi 25 ml. Pemekatan hasil sari itu tidak mutlak 25 ml, tapi juga bisa 20 ml. Tujuan dari pemekatan ini adalah untuk memperbesar konsentrasi sehingga memudahkan dalam proses identifikasi. Selanjutnya dilakukan identifikasi adanya kandungan tanin, yaitu dengan cara 1 ml sari dalam etanol tadi ditambahkan dengan 3 tetes FeCl3. Hasil sari Simplicia kunyit dalam etanol positif mengandung tanin ditunjukkan dengan perubahan warna larutan menjadi hitam kebiruan. Kemudian selanjutnya identifikasi senyawa metabolit sekunder saponin dalam sari Simplicia kunyit dalam etanol 70%, yaitu dengan cara 1 ml sari dalam etanol ditambahkan dengan HCl2n, kemudian selanjutnya ditambahkan dengan 10 ml air. Setelah itu dilakukan penggojokan, kemudian jika positif mengandung saponin, maka akan terbentuk buih yang bertahan kurang lebih 10 menit. Sari Simplicia kunyit dalam etanol tidak mengandung saponin ditandai dengan tidak terbentuknya buih setelah dilakukan penggojokan.